Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Nah, kalau biasanya setiap hari Sabtu itu waktunya jalan-jalan, kemudian ada banyak wisata, ada hal-hal baru yang kita bisa pelajari Komunitas juga salah satunya. Yes, kalau untuk yang minggu ini pemirsa kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan rekan kami Jessica Wulandari yang kayaknya mau main bulu tangkis, mau nge-smash juga di sana. Kita lihat ya, dia bakal main apa enggak? Halo, selamat pagi Jessica. Jadi kamu tuh lagi di mana? Kok di belakang banyak orang lagi main bulu tangkis sih? Iya, ikutan smash dong. Oke, halo, selamat pagi pemirsa, selamat pagi Jason dan juga Valen yang ada di studio. Jadi saat ini saya berada di Luluk Hadianto Badminton Club nih pemirsa. Nah, memang ya kalau misalkan untuk Sabtu pagi, nggak cuma Sabtu pagi sih, kalau misalnya liburan itu juga biasanya kita menghabiskan waktu untuk melakukan olahraga. Tapi biasanya di pemirsa memang kalau olahraga badminton ini seperti yang di belakang saya sudah sangat populer di kalangan masyarakat ya. Dan gak heran, gak cuma di masyarakat tapi di Indonesia juga pemirsa. Karena kalau Anda ketahui memang Indonesia menjadi salah satu negara penghasil atlet juara dunia badminton. Pasti inget dong dengan sejumlah nama seperti Susi Susanti, kemudian Alan Budi Kusuma, Jonathan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, dan masih banyak atlet bulu tangkis lainnya. Tapi yang perlu diketahui nih kalau misalkan menjadi atlet itu banyak proses loh yang perlu dilalui. Dan gak cuman bakat aja yang diperlukan, tapi tempat untuk berlatih supaya menjadi lebih handal lagi tentunya diperlukan, seperti tempat saya saat ini nih di Luluk Hadianto Badminton Club. Pengen tahu dong kira-kira seperti apa sih untuk berlatih di sini dan kira-kira sejago apa sih yang latihan di sini. Nah, untuk membahasnya saya langsung saja ya mengajak Anda untuk berbincang dengan Mas Nabil atau Naufal Nabil Ibrahim sebagai coachnya di sini. Halo Mas, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya. Mas, ini lagi pada ngapain sih? Kok ini kayaknya range usianya beda-beda ya? Iya, beda-beda. Kita mulai dari yang pemula, dari yang masih usia SD gitu, sampai yang udah masuk ke dewasa. Ini latihannya setiap Sabtu pagi atau gimana? Kalau untuk latihan itu dari Senin sampai Sabtu. Nah, itu untuk yang kelas prestasi, dan untuk yang kelas regulernya Senin sampai Jumat. Kelas prestasi dan juga kelas reguler, bedanya apa Mas? Kalau kelas prestasi itu untuk jenjang ke tingkat nasional dan internasional. Kalau untuk yang reguler paling untuk yang buat kayak olahraga gitu, sekedar mengisi waktu doang. Ngomong-ngomong terkait yang prestasi, nih dengar-dengar ya pemirsa, Mas Nabil sebagai coach ini sudah mempersiapkan dirinya untuk bertanding nanti di India. Kapan tuh Mas? Kalau tanding bukan, untuk melatih di India. Nah, untuk melatih di India, gimana sih Mas bisa progresnya sampai bisa berlatih ke India? Ya, jadi dari situ saya punya kawan, punya link yang untuk ke luar negeri, untuk ke India. Sejauh ini untuk persiapannya seperti apa Mas? Berapa lama sih untuk persiapan berlatih di sana? Oh, untuk di sana, saya di sana sudah ada kontrak selama setahun. Nah, jadi saya ke sana berangkat, mungkin bulan depan sudah berangkat ke sana, dan itu kontrak setahun. Mas Nabil, kalau dari awal di sini jalurnya prestasi atau reguler dulu nih? Kalau saya di sini itu karena ngelatih, jadi langsung direkrut oleh klub ini. Oke. Nah, Mas sebagai coach dan juga ditunjuk dan memiliki kontrak untuk berlatih di India dalam 1 tahun ke depan sampai tahun 2026 ya. Untuk pola latihannya di sini seperti apa sih? Lihat nih, banyak sekali pemirsa saya tunjukin. Nih, ada yang usianya berapa? Umur berapa? 6 tahun. Nah, Mas Nabil, ini 6 tahun kalau pola latihannya seperti apa? Kalau untuk pola latihan untuk usia 6 tahun, kita lebih ke buat mereka senang-senang dulu. Nanti kalau sudah beranjak ke kelas 5 atau 6 SD atau ke atas, itu baru nanti ke kelas untuk dimana mereka harus berlatih lebih keras untuk menuju juara. Oke, menuju juara. Memang kalau kuncinya di sini untuk menuju juara dalam olahraga bulu tangkis itu apa sih? Gimana? Kalau misalkan menuju juara tuh apa kuncinya kalau dalam bulu tangkis? Ya, kuncinya bekerja keras, latihan yang bagus, terus juga yang satu lagi harus ya tekun lah dalam berlatih. Gitu.
Nah, cara daftarnya kalau di sini gimana? Sebagai coach, Mas, kasih tahu dong, mungkin ada yang pengen juga nih daftar di Luluk Hadianto Badminton Club. Oh, kalau untuk daftar, kita sudah ada Instagramnya, kan bisa langsung ke Instagramnya PB Luluk Hadianto Badminton Club. Gitu. Dari situ kan nanti diarahkan ke admin. Nah, nanti jadi di sini tuh sudah free trial dulu selama seminggu untuk mereka ya mencoba di sini gimana latihan di sini. Nah, baru kalau misalnya mereka sudah minat baru bisa bergabung di sini. Oke. Nah, Mas Nabil, ini berarti nggak ada batasan usia dimulai dari kapan ya? Nggak ada batasan usia. Nggak ada batasan usia sama sekali. Jadi kalau saya udah umur segini mau daftar juga boleh? Oh, boleh. Oh, jadi tetap boleh ya? Nah, Mas, yang kita penasaran nih, kalau dari sini tadi ada jalur prestasi kan? Untuk jalur prestasi itu latihannya secara bertahun-tahun atau seperti apa? Ya, untuk prestasi latihan secara bertahun-tahun, dan pola program latihan juga berbeda, jam-jam latihan juga berbeda. Kayak yang reguler, kalau reguler tuh misal seminggu cuma 3 kali. Kalau untuk yang prestasi itu seminggu full dari Senin sampai Sabtu, dan latihan pun pagi sore. Oh, oke. Tapi untuk pelatihannya berarti bukan hanya terkait dengan bulu tangkis saja, tapi ada pelatihan fisik lainnya? Ya, seperti apa? ada di sini kan ada fisik, ada teknik, dan di sini diajarkan pola berpikir, bermain gimana. Oke, ini menarik sekali sih ya, terutama terkait dengan regenerasi. Kalau ngelihat di sini nih pemirsa, soalnya range usianya tuh cukup bervariasi, dan tadi kita lihat sendiri ya, ada yang umur 6 tahun, bahkan lebih muda dari 6 tahun ada ya, Mas? Kita ada yang 5 tahun sih, paling mudanya 5 tahun. Oh, dari 5 tahun sudah bisa berlatih di Luluk Hadianto Badminton Club. Nah, pemirsa, tentu kita pengen tahu kan bagaimana sih selanjutnya terkait dengan regenerasi, dan kita boleh kali ya ngobrol-ngobrol juga dengan atletnya. Dan saya akan kembalikan ke Valen dulu. Mungkin Valen penasaran mau juga kah berlatih di Luluk Hadianto Badminton Club? Oke, Jessica, saya penasaran sebenarnya Jessica, tapi nanti kami akan kembali ke Anda untuk kita ngobrol dengan atlet-atletnya ya, pemirsa harus tetap tungguin. Tapi ada jeda ya Jason. Betul. Ya. Oke, pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya masih penasaran Jason, jadi Jessica ini ngelihat teman-teman yang masih adik-adik ini latihan bulu tangkisnya gimana ya kelanjutannya ya? Apakah mereka ini dipersiapkan untuk menjadi bibit-bibit masa depan bulu tangkis Indonesia ke depan? Nah, kita langsung tanya ke Jessica. Jessica, gimana tadi saya lihat ada dede-dede gemes, dede-dede lucu yang lagi main bulu tangkis di sana. Siapa aja sih mereka? Iya, Jason dan Valen, saat ini saya masih berada di Luluk Hadianto Badminton Club. Udah tadi kan dilihat sama pemirsa Valen dan juga Jason, kalau di sini yang latihan tuh cukup bervariasi umurnya. Ada range dari umur 5 tahun hingga dewasa tuh ada di sini. Kemudian ada juga jalur-jalurnya seperti reguler dan juga prestasi. Tapi untuk mengetahui lebih dalamnya lagi terkait kenapa sih ada jalur reguler, ada jalur prestasi, dan pola latihannya seperti apa, langsung saja kita tanyakan kepada Mas Luluk. Apa kabar, Mas? Kabar baik, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Mas Luluk, kita melihat nih banyak teman-teman di sini dari umur 5 tahun hingga dewasa. Kemudian jalurnya ada yang prestasi dan juga reguler. Memang pola latihannya seperti apa? Variatif banget nih kayaknya. Iya, gini Mbak, kalau untuk yang anak-anak yang 5 tahun kita mesti memasuki tahap training to fun, artinya dengan harapan mereka, karena kan badminton ini kan jangka panjang ya, dengan harapan mereka tidak berhenti tengah jalan atau burnout ya, takutnya mereka bosen, beralih ke, atau bahkan nggak mau berolahraga, itu kan menjadi kekurangan bagi bibit-bibit atlet Indonesia di kemudian hari, kira-kira gitu. Nah, Mas Luluk, tapi kalau melihat ini banyak adik-adik yang umurnya bervariasi dari 5 tahun. Nah, mereka ini salah satu bentuk regenerasi atau seperti apa? Iya, kita kan harus tetap menjaga eksistensi bulu tangkis Indonesia sampai kapanpun ya, karena kita tahu bahwa olahraga bulu tangkis kan sudah mengharumkan nama negara di level dunia, dan kita terus konsisten untuk membibit mereka agar mereka harapan
harapannya mereka mampu menggantikan atlet-atlet yang sudah senior di kemudian hari. Oke, Mas, tapi kalau di sini untuk pola latihannya mereka masih nantinya akan berlatih setiap hari atau ada jam-jam tertentu terus mereka masih sekolah lagi atau gimana sih, Mas? Iya, mereka kebetulan kan mereka tetap sekolah ya, karena di contoh seperti di pemerintah Kota Depok kebetulan ada kelas khusus olahraga. Nah, kita ada kelonggaran waktu untuk belajar. Jadi ada atlet yang terutama yang kelas prestasi itu latihan dari pukul 6 sampai 8. Kemudian mereka masuk setengah 9 sampai setengah. Karena kan setengah 9 sampai jam 9. Karena kan jaraknya nggak jauh. Ya. Dari sini ke sekolah ke SMP Negeri 30 Kota Depok kan ya paling 10-15 menit nggak jauh. Nah, kemudian sore hari mereka latihan kembali mulai dari jam 15.30 sampai setengah 7. Kira-kira gitu, Mbak. Mas Luluk, tapi di sini terbuka untuk siapapun untuk ikut latihan di sini? Iya, terbuka siapapun. Mbak Jessica kalau mau ikut berlatih untuk menjaga kebugaran boleh juga. Oh iya ya, untuk menjaga kebugaran karena kayaknya PR nih untuk menjaga kebugaran ya Mas Luluk ya. Apalagi untuk kondisi saat ini ya. Nah pemirsa, tapi kita nggak cuma ngobrol sama Mas Luluk nih. Kita saat ini juga akan ngobrol sama Amira Rasya Putri selaku atlet di sini. Kira-kira yang manakah dari teman-teman di sini? Oke, jadi apa kabar? Halo. Halo, baik. Baik ya. Kamu umur berapa sih, boleh tahu nggak? Umur 13 tahun. Kamu memang dari awal suka main badminton? Iya. Udah berapa lama kamu main badminton? Udah dari kelas 5 SD. Dari kelas 5 SD kamu main badminton. Untuk pola latihan sehari-hari kamu latihannya 7 hari nonstop atau gimana? Iya, 7 hari nonstop. 7 hari nonstop. Jadi kamu latihan pagi, malam atau gimana sih? Dari pagi jam 2, habis itu saya lanjut sekolah. Habis itu istirahat sebentar, habis itu latihan lagi sorenya. Latihan lagi sorenya. Emang cita-citanya jadi apa sih? Jadi atlet bulu tangkis. Oh, cita-citanya jadi atlet bulu tangkis. Semoga bisa segera terwujud nanti juga ya kelanjutannya. Kamu kan juga sudah masuk nasional kan? Boleh dong diceritain gimana sih waktu itu perasaannya? Latihannya susah nggak? Susah. Susah? Kalau boleh tahu sesusah apa? Susah banget. Susah banget. Bagian mana yang susahnya? Latihan untuk latihan fisiknya kah atau membagi waktunya kah? Dibagi waktu, latihan fisik juga susah. Kalau latihan fisik yang paling susah bagian apa sih dalam bulu tangkis? Interval. Interval. Interval training, Mbak, itu sangat berat sekali bagian biasanya tantangan utama. Nah, boleh dong gambarin interval training kalau di bulu tangkis tuh seperti apa sih? Ngapain aja? Lari sprint pakai waktu. Oke. Tapi dibatasin gitu Dibatasin gimana tuh? menit-menitnya. Oh. Nah, Mas Luluk ini dia sudah mengakui kalau latihan intervalnya itu adalah salah satu proses yang paling sulit. Mas, tapi memang silabusnya seperti apa sih Mas untuk menjadi atlet nasional? Iya, Mbak. Untuk membentuk tujuan latihan interval itu kan untuk melatih daya tahan ya, terutama daya tahan kardiovaskuler jantung dan paru. Nah, karena di bulu tangkis itu kan tidak hanya daya tahan kardiovaskuler saja, tapi juga ada daya tahan otot. Nanti bentuk-bentuk lain latihan juga ada sirkuit training dan lain sebagainya. Kenapa biasanya orang itu paling males atau paling berat untuk latihan interval training terutama lari? Karena untuk melawan diri sendiri, kemudian kan lapangannya juga luas, lapangan sepak bola 400 meter. Nah, kita kan juga pakai waktu kan. Contoh satu keliling harus bisa 1 menit 15 detik atau 30 detik, contohnya seperti itu. Nah, itu kan repetisinya bisa sampai 7-8 kali kan. Itu kan berat sendiri. Kemudian juga harus kita untuk menjaga keselamatan mereka, kita kan juga harus mengecek denyut nadinya kan. Oh, ini denyut nadi yang sudah bisa untuk melakukan repetisi selanjutnya. Hal itu kita jaga terus juga. Kira-kira seperti itu. Oke, itu adalah salah satu bagian dari latihannya. Nah, mau nanya lagi nih, Cak. Kamu sampai saat ini punya target tersendiri nggak? Abis ini misalnya kamu mau nasional apalagi nih gitu? Aku abis ini mau coba juara Sirnas. Oh, Mas Luluk gimana nih? Ya, di sini kan dia dalam posisi saat ini kan ranking 10 besar di ganda campuran kelompok ganda campuran pemula putra. Artinya kan
oh dia sudah mempunyai ranking di 10 besar, artinya dia bisa mengikuti kejuaraan-kejuaraan nasional. Karena kalau tidak punya ranking kan nggak bisa, Iya. dia harus waiting list. Jadi sangat sulit untuk mendapatkan poin untuk terlibat atau ikut di kejuaraan nasional karena harus by ranking, Mbak. Oke, ada by rankingnya. Nah, Cak, semoga segera terwujud ya cita-citanya. Nggak cuma itu, tapi saya mau tanya, bagaimana koordinasi dengan stakeholder supaya bibit-bibit unggul ini nih, Mas Luluk, bisa bersinar di masa mendatang, menjadi generasi emasnya kita nih, Mas? PBSI kan sudah mempunyai sistem yang sangat baik sekali karena setiap mengikuti kejuaraan nasional sudah terrecord dengan baik. Oh, kalau lolos di semifinal poinnya sekian. Nanti 1 minggu, 2 minggu kemudian sudah terlihat rankingnya naik. Nah, sistem itu kalau nggak salah semua atlet ini kan terdaftar di sipbsi.co.id. Jadi dari mereka terdaftar semua, nggak ilegal, Mbak. Jadi database-nya si Amira bisa dicari di situ. Latihannya di mana, kemudian pertandingannya berapa kali yang sudah diikuti, itu sudah ada. Oke, Mas Luluk terakhir nih, harapannya seperti apa sih? Kan nama Mas Luluk nih sangat jelas, Luluk Hadianto Badminton Club. Apa sebetulnya harapan dan visi misinya, Mas? Harapan saya tentu ingin meregenerasi mereka untuk menjadi atlet top dunia di tengah persaingan yang begitu dahsyat saat ini. Kadangkala harapan itu kan nggak sesuai kenyataan ya, Mbak. Paling nggak mimpi kita tinggi. Seandainya mereka tidak mampu pun, kita kan bisa mengarahkan mereka ke second opinion, karena kan mereka sambil sekolah. Dan yang ketiga, paling nggak mereka menyukai olahraga untuk terus menjaga kebugarannya. Dan olahraga bisa juga menjadikan alat silaturahmi, Ya. kira-kira gitu. Oke, semoga semuanya ini cita-citanya bisa segera terwujud ya, apalagi untuk teman-teman adik-adik ini generasi unggul loh, dari umur 5 tahun sudah bisa berlatih di sini. Oke, jadi itu dia pemirsa wawancara kita pada pagi hari ini di Luluk Hadianto Badminton Club. Terima kasih Mas Luluk atas waktunya. Cak, thank you so much ya. Semoga kamu sukses dan tentunya nggak cuma Ica doang, semuanya tuh bisa sukses kan untuk menjadi atlet nasional. Dan saya kembalikan ke studio. Tapi dadah-dadah dulu kali ya. Thank you, terima kasih Jessica dan juga adik-adik. Semoga makin rajin latihannya, makin sehat badannya. Tapi jangan lupa sekolahnya harus tetap dilanjutin ya. Setuju. Pemirsa, itu tadi kita udah lihat ya gimana keseruan main bulu tangkis di weekend ini. Tapi nanti usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.